Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kebetulan ya, dan kebetulan sih memang terencana talkshow dalam film Bertemu ya. Di sini juga para produser, sutradara, para pemain dan juga sekaligus ya pejabat-pejabatnya ikut serta bermain. Nah, kita aku bincang-bincangnya talkshow hari ini. Lihat kita harus punya slot film yang agak panjang. Nah, ini kami undang untuk dapat turut serta naik ke atas panggung menempati di hadapan kita semuanya. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati kami haturkan kepada narasumber yang telah ditetapkan bertugas di siang menjelang sore hari ini. Kami undang Ibu Siska Widiarti, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah artis ibu kota, juga produser eksekutif film Bertemu. Asrila, ahli media keperawatan. Next juga kakanda kami, tidak lupa kami undang kakanda kami Bapak Surono, Sarjana Pendidikan, selaku produser film Bertemu. Kami silahkan. Izin Bu Siska, adakah nama-nama yang terlewatkan yang ingin di-invite? Kita masih menantikan kehadiran pula dari Pak Isnaini yang ganteng, tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Kita saat ini berkumpul, bertandang, bersilaturahmi di area Museum Tekstil Sumatera Selatan dalam rangka acara talkshow UMKM HR Academy dengan tema memandang UMKM antara konflik keluarga dan kearifan lokal lewat film pendek Bertemu. Ya caca malah kepanjang judulnya. Beri tepukan dulu untuk kita semuanya. Baik, untuk memandu acara ini ada adik kami yang agak serius dikit. Beliau adalah Hardi Bubut. Kami silahkan. Kami boleh nyemelo-nyemelo dikit ya? Iyalah, harus itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bang Cabi. Luar biasa sekali. Yang tepuk tangan dapat THR dari Bu Siska. Dari Bu Siska. Siap. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Zainal Abidin selaku Ketua DPRD Kota Palembang sekaligus aktor dari film Bertemu ini. Tepuk tangan untuk Pak Zainal Abidin. Selanjutnya di sebelah kanan ada yang cantik jelita, wes lengkap dengan kacamata hitam atau biru nih, ungu. Ada, aku panggilnya Mbak kali Ibu Ketuaan. Ada Mbak Siska, tepuk tangan dulu untuk Mbak Siska. Beliau merupakan artis ibu kota, kalau kata Bang Cabi tadi. Betul, artis sekaligus ibu kota 34 provinsi. Lacak kepala desa Murai, jauh-jauh dari Murai dengan teman-teman. Hari ini saya potong sedikit. Konon kabarnya Pak Erik ini kepala desa terganteng. Maksud. Oke, lanjut. Ada tentunya film ini tidak akan bisa berjalan gitu kan kalau tanpa adanya sutradara film Bang Ibrahim. Tepuk tangan dulu untuk Bang Ibrahim. Mantap. Di tengah yang panggilannya apa? Bang Oim. Oke, Bang Oim. Yang di tengah paling cantik bunda kita, salah satu aktris pemeran di film Bertemu. Oh, bukan lagi. Ini dia pasangan siapa? Iya, ini kembaran saya. Kembaran 11-12, aku Selawi 25. 20-30. Beliau versi yang perkasanya, saya yang versi lanang. Lanang ya, oh iya, siap. Dan tak lupa di tengah-tengah kita telah ramai para perasaan perdana ditawari main film gitu kan, aktivitas yang padat menjadi wakil rakyat, mau tidak mau belajar skrip kayak baca skrip gitu, mendalami karakter gitu, belum lagi mungkin tag-nya berkali-kali gitu kan, malum tadi perdana gitu. Gimana Pak perasaannya Pak? Senang ya, ditawari main film. Wah, gratis pula ya. Gratis Pak. Alhamdulillah tag-nya cuma dikasih waktu Tag-nya tuh dikasih Mas Rudi. tapi karena sudah biasa mendengar keluhan kesah masyarakat, apalagi dari seorang artis, alhamdulillah bisa kita lakoni. Iya. Langsung cepet Pak ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh sat. Pengalaman perdana dan akhirnya memberikan rasa senang gitu Pak. Apakah di sini peran yang diberikan itu peran yang mudah bagi seorang Pak Zainal atau seperti apa Pak? Karena kan mengingat kalau tadi dibocorin oleh Bang Oim, menasehati ataupun juga mendukung lah adiknya untuk
berkegiatan di UMKM ataupun juga selaku aktivis organisasi? Peran ini sebenarnya cukup sulit, tapi yang mempermudah itu karena pengalaman. Pengalaman sekali lagi kan banyak yang berkeluh kesah, termasuk banyak saudara. Eksekutif produsernya nih gantian gitu ke Mbak Siska. Luar biasa. Ini sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mang C. Abi, konflik keluarga gitu kan, dan kearifan lokal, terutama dalam hal menunjang aktivitas UMKM gitu kan. Mbak Siska sendiri merupakan pengusaha sekaligus juga ketua beberapa asosiasi ataupun organisasi UMKM. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Siska. Mbak selaku artis sekaligus eksekutif produser di film Bertemu ini, kalau boleh tahu, apakah tema yang diangkat dari film ini itu dari keresahan seorang Mbak Siska melihat UMKM yang ada saat ini, Mbak, atau seperti apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sore. Terima kasih udah nyempatin hadir. Halo HR Academy. Halo, datang senianan. Ya kok agak nunggu panitia. Yo, lanjut Bu. Film Bertemu ini saya ambil judul Bertemu karena banyak bertemu dengan bahasa Palembang ya. Iya. Bertemu dengan orang-orang hebat. Di dalam UMKM ini, tujuan saya mengangkat UMKM ini memang banyak keluh kesah ibu-ibu UMKM untuk usahanya tuh supaya maju, terkenal, karena mereka sering berkeluh kesah kepada saya. Jadi saya angkatlah film ini dengan judul Bertemu. Bertemunya itu bertemu dengan ya banyak, pokoknya akhirnya di dalam film ini ya, bertemu teman-teman, relasi bisnis, dan usahanya sebagian bisa dikenal orang. Saya terima kasih semua. Terima kasih. Siska agak motong dikit. Ini temanya konflik keluarga dan kearifan lokal, nih maksudnya kaitannya kayak gimana itu? Di dalam film ini ada konflik keluarga karena suami di dalam film ini ya, suaminya nggak nyuruh. Spoiler bocoran ya. Nggak nyuruh istrinya untuk bekerja gitu. Khususnya karena karena suaminya nggak nyuruh, jadi istrinya tetap kekeh. Oh, ngotot. Ya, tetap. Karena istrinya senang beraktivitas untuk membela rakyat. Ya udah cerita kelangan lu yuk, udah pakai lagi nonton yuk. Kayak segitu dulu. Iya. Hanya tapi bintang utamanya, pemeran utamanya gitu kan di film ini menceritakan bagaimana tadi sedikit konflik. Intinya beliau ini bukan artis, pokoknya galau-galau. Kalau udah katik beliau, berjalan film ini dah Iya. produser. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas Siska. Nah, yang ganteng jauh dari Desa Burai ini yang kita tanya selanjutnya ini. Pak Erik, Desa Burai merupakan salah satu desa wisata pilihan dari Kemenparekraf tahun kemarin kalau salah 2021. Nah, sebagai seorang kepala desa dan juga dilibatkan di dalam film ini Kak. Tadi melihat sedikit trailernya film ini bahwasanya ada penampilan kesenian dari Desa Burai gitu. Apa sih perasaan Bapak diajak main film ini sekaligus menggali lagi nih potensi wisata yang ada di Desa Burai? Terima kasih. Kami sangat bangga ikut disertakan dalam film karena sekaligus memperkenalkan Desa Burai. Apalagi kemarin sempat ada UMKM, apalagi ada yang nari-nari, kemarin sempat ada yang nangis, tapi saya nggak tahu yang kemarin sempat terharu waktu tari-tarian. Jadi ini akan menambah daya tarik wisatawan untuk datang ke Burai, bahwa Burai itu bukan hanya dikenal dari wisata
tapi lewat perfilman pun ada. Seperti itu. Jadi terima kasih sudah diajak main film bertemu ini dan melibatkan saya dan istri serta masyarakat Burai. Terima kasih. Oke, tadi Mang Jabi mengangkat kearifan lokal Benar dari sekali. Desa Burai itu. Ini pengalaman perdana Pak main film? Iya. Oh, perdana. Tepuk tangan dulu untuk Pak Erik, luar biasa ini. Saya sebenarnya ada pantun ini Lah, siap. untuk film bertemu ini. Ini. Ke pasar membeli jamu, Cakep. jangan lupa keju. Cakep. Semoga dengan dibuatnya film bertemu, Cakep. UMKM Sumsel tambah maju. Mantap. Oke, Tepuk terima kasih. tangan dulu. Oh, Ini baru saya buat di sini di meja ini. wah, luar biasa. Berarti bukan sekedar ganteng, cerdas juga, cepet. Oh, Pak, bicara masyarakatnya, bagaimana respon mereka, Pak? Karena kan kembali lagi yang namanya syuting film itu nggak cukup 1 hari gitu kan, pasti melibatkan masyarakat sekitar. Ada yang pro ataupun ada yang kontra, tentu pasti ada. Bagaimana, Pak? Benar, kemarin malah kami syuting pas maghrib, pas orang azan itu. Tapi alhamdulillah antusias dari masyarakat untuk membantu suksesnya film ini sangat besar. Dari Karang Taruna, dari perangkat desa, semuanya kumpul, ibu-ibu pun kumpul maghrib di situ. Tapi sholat Pak ya tetap ya? Iya, Mas. Jadi selesai kalau tidak salah hampir 6:30 lebih. Tapi alhamdulillah sukses walaupun sempat gelap-gelapan, sudah berkeringat-keringat, tapi karena kami mendukung suksesnya film ini dan masyarakat Burai pun sangat antusias, saya pun lebih semangat dengan adanya melihat masyarakat kemarin. Terima kasih sekali lagi untuk suksesnya film ini. Oke. Mang Cek, gimana Mang Cek kira-kira? Hardi Bubut ini Yang merasakan pengalaman di Burai itu tadi. saya salut sama masyarakat Burai, itu kompak. Teko nyai-nyai ya wah lah tuh bangko singkonya nah berjalan ke pasnya tua baik tua di bangko. Pas nari behumat no dia cacam jago payo ingat umuh nyai ya. Jadi deal dengan Pak Kades nak Beliau dijadikan ini lagu TikTok ya? bener dibuat lagu TikTok khusus Beume yang memperagakannya Dedi, Okta sama Wanto. Buat TikTok lagu Beume. Kita viral gitu ya. Betul. Dan Desa Burai ini terkenal sekali dengan kampung warna-warni. Iya benar, kampung warna. Dan beliau ini terpilih dari 1.500 desa yang menjadikan untuk film bertemu. Jadi Bu Siska sama KOM mutus ke Desa Burai, Pak. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk Desa Burai dan Pak Kades tercinta. Waduh. Betul. Asalnya nak syuting di Raja Ampat. Di Raja Ampat. Kejawan. Papua, Kejawan. Jadi Burai, Pak. Burai, Pak. Lanjut. Sak kelakar. Kita ke meja selanjutnya. Wow, meja panas berikutnya. Meja panas. Ini ayo angkat aku, jangan susah-susah pertanyaan kau. Tidak. Iya. Kalau susah-susah kayak kalau friend. Oh itu ya. Iya. Nah, ke produsernya nih kan, ke Bang Oim gitu kan. Tadi juga sempat ngobrol gitu. Beliau sutradara. Sutradara. Produser, sorry, Iya. kebalik. Bang Oim sutradara, tadi kita ngobrol-ngobrol. Film ini unik kata yang ngomong. Jadi bisa dibilang campur-campuran gitu. Ada komedi, ada konflik keluarga gitu, ada juga pesan moral gitu kan. Bang, dari film ini yang ingin diangkat selain tadi dengan tema kearifan lokal, terus juga ada konflik keluarga, dan tentunya kita ingin meningkatkan UMKM, apalagi Bang yang ingin disampaikan dari film ini, Bang? Oh iya, paling pesan-pesan moral dari film ini. Seperti apa itu Bang? Pesan moral yang bisa kita ambil Bang? Ya, Sedikit bocoran. Misalnya di situ aku tulis ada tokoh Hakim dan Mehmet Soleh. Mehmet dengan persoalan dia narik getek itu mogok geteknya gara-gara sampah. Artinya gara-gara mesin geteknya nyangkut di sampah di Sungai Musi. Nah, artinya pesan moralnya kan masih banyak uang yang buang sampah ke sungai yang bukan pada tempatnya. Nah, terus ada juga si supir getek juga yang ninggal ke barang belanjaannya di motor di geteknya tapi nggak dibalik ke malah dimbe nyepah ya. Bukan, dia merasa itu tidak
Tidak Male. Tidak Male. Tapi kan ya ada lagi hal-hal, ya banyak lah sih pesan-pesan moral yang pengen diangkat walaupun tidak secara langsung. Misalnya di bagian ibu-ibu rempong. Wah, ini geng rempong. tahu, aku caknya tahu siapa itu ibu Itu rempong. dia tuh. Perlu tuh dinaik ke sini ngomong rempong. Ayo kita suruh tampil iya. habis ini mama rempong itu. Itu kan banyak pesan moralnya juga secara tak langsung bahwa kebanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak di Palembang maupun di daerah-daerah di Indonesia ini selalu sibuk dengan pengen ya, itu satu pengen tampil tapi lupa dengan persoalan yang harus dituju, bahwa mau ke desa itu tidak perlulah yang sok-sokan pamer harta, pamer ini Sederhana itu kan. sederhana, harusnya ya bisa menyesuaikan gitu. Makanya di situ aku bikin di bagian ibu geng rempong. Nah Bang Oim, terkait skrip aku juga sempat baca gitu kan. Tentunya pasti ada riset gitu kan, terlebih dahulu menyesuaikan antara karakter satu dengan karakter yang lainnya, terus juga dialog yang akan dibawakan gitu. Itu berapa lama prosesnya sebelum memulai syuting gitu? Praproduksinya. Kalau tema cerita ini kan memang aku sudah punya lama. Karena aku memang kalau kosong tidak ada syuting, aku bikin cerita itu banyak stok. Ada beberapa lagi baik yang panjang maupun yang pendek. Nah ini tema ini sebenarnya udah lama. Tapi untuk ketemu pendukung-pendukungnya, mungkin alhamdulillah karena pakai kata bertemu itu ya. Iya. Jadi seolah-olah ketemu baik. Langsung nyambung nggak loh? Ini ya itu. Ada unsur-unsur yang di luar dugaan lah. Iya. Ya itu terima kasih kepada Allah, alhamdulillah. Oke, berarti lumayan cepet juga. Oke. Nah, nanya dengan kakak angkat tadi. Silakan Bang Ciawi. Sebelum berenggut ke Ayu Angkat, ya. Perlu intermezzo juga disampaikan. Kak OM ini artis nasional. Ya. Tepuk tangan untuk Kak OM. Biar familiar juga kan, karena beliau ini perannya karakter. Asa di film ini berubah kayaknya. Film ini berubah lagi. Kadang jadi teroris di film 22 minutes, no smoking. Terus film apa lagi kan banyak sih kata. Gending Sriwijaya, Haji Muhyiddin, tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik. Ya, aku tuh ngetes bae, masih ngantuk dak bulan puasa nih. Terus film apa lagi? Singgo Kato belusin-lusin filmnya, ya. Jadi memang Hardi sekaligus juga promo. Ini memang dibintangi oleh talent-talent lokal yang berskala internasional. Itu di belakang itu ada artisnya tuh. Itu Herwanto. Itu beliau pemeran Siapa di Atas Presiden. Sampai dapat penghargaan di Perancis. Filmnya bukan mantonya. Filmnya bukan mantonya. Tapi yang pasti dia kalau subuh sering muncul di Indosiar. Nah, benar itu. Artis juga. Nah, jadi lagi dia sampai ke top. Next ke untuk Ayu Angkat. Ayu Angkat. Ayu Angkat, boleh tak dicerita sedikit pegannya apa? Iya. Konon kabarnya Juyuk Siska, beliau ini kedudukannya sama perannya seperti Pak Zainal, jadi cameo, bintang tamu dan bayaran termahal, karena nak ngerayunya 10 hari 10 malam bau galak. Nah, kira-kira pegannya apa ini? Jatuh Gi. Alhamdulillah. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillah hari ini kita ketemu ibu-ibu yang super hari ini, karena pasti ninggalkan suami dan anak-anaknya lah masak galau pasti. Balik konflik keluarga lagi agak laju. Tidak konflik ini lain. Jadi ini adalah film yang keempat ya, Bunda Vi. Tapi ini film memang menguras saya harus menjadi orang baik-baik. Saya menjadi ibu ibu panti asuhan yang lemah lembut, baik hati dan tidak sombong. Bukan yuk, biasanya tidak main itu apa? Tidak cak itu. Ya Allah lah kejujurnya dah. Sebenarnya aku ringan film ini, aku disuruh jadi ibu asrama, apa namanya itu, panti asuhan itu ya. Tapi berhubung film ini bayar aku agak besar daripada film-film lain,
Jadi aku galak, terus ada sahabat aku, Ibu Siska, Ibu cantik kalau aku manggilnya Bucan, laju wong nurut galau manggil Bucan. Di film ini Bunda berperan sebagai ibu asrama. Jadi siapa yang nak nyumbang, ibu panti asuhan. Siapa yang nak nyumbang dipersilakan ke Bunda, biar Bunda bisa nambahi beli berlian. Salah Oh, ada niat lain katanya. Ada niat lain berarti. Tidak, khusus film ini menampilkan apa yang terjadi di masyarakat. Kita ambil, kita petik apa yang terbaik, kita jadikan pedoman. Yang tidak baik kita buang. Ada lagi tak yang nak ditanya kan? Oh ya Allah, tak haru aku nih. Bukan yuk, tahu siapa yuk tebak. Iya, karena secara ibu panti asuhan lemah lembut aku pada waktu itu. Konfliknya aku disuruh sesederhana mungkin. Padahal bagi aku sudah sangat sederhana. Beliau ini jadi nyamar di film itu nyamar. Oke, next sayang Hardi. Oke, wong kayo lamo Palembang anget ini dipaksa untuk jadi sederhana. Nah, kita denger ke Cak Menuji Kak Surono selaku produser. Dari banyak karakter ini, belum lagi teman-teman pemeran pendukung gitu Kak. Ada kesulitan enggak Kak kira-kira Kak menyatukan mereka ini kan? Apalagi yang ini aku tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai lebih dari film ini letaknya di situ. Selama ini kan kita sering lihat Abi berapa kali ikut produksi film. Artis pula kakak ini. Kawan-kawan banyak membuat film-film, komunitas-komunitas film. Tapi rata-rata, walaupun sudah ada yang mencoba, masih bermain di takaran kelompok mereka. Di film Bertemu ini, kami mencoba untuk dari berbagai sisi. Pak Kades kami aja, Kepala Dinas kami aja, alhamdulillah Ketua DPRD Kota Palembang. Tepuk tangan dulu untuk Ketua DPRD Kota kita. Kawan-kawan dari tim Indosiar di Palembang, walaupun bersini bersikap sebagai profesional, tim kameramen kami libatkan. Kawan-kawan dari Dulmuluk yang biasa mengisi Dulmuluk. UMKM mungkin ekonomi kita tambah turun Kak itu. Karena malah perusahaan-perusahaan besar kolaps segala. Nah itu masalahnya. Berarti kan ada nilai, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Siska selaku penggiat UMKM di Sumatera Selatan ini Mbak. Silakan Mbak. Silakan Yunda, Cak yang kuajar ke kemarin tulah. Dak dewean, biasanya bertiga masalah. Pertanyaan kau tuh berat nian dah, yo. Tak pakai buku ini nih. Tidak, beliau kan memang mesen kemarin tanya masalah UMKM. Makanya aku tanya Oke, caknya berat memang. Mana nak buku ya? Mana buku? Tidak, sederhana aja Mbak Siska. Bahwasanya kan ini untuk paling tidak memberikan gambaran semangat untuk teman-teman UMKM lebih giat lagi. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Siska? Selamat datang Mas Yoga. Oi Mas Yoga. Saya mengangkat UMKM ini karena saya cinta sama UMKM. Dan saya sendiri UMKM. Berawal saya sendiri pedagang kerupuk ya, kerupuk kayu agung, kebetulan kerupuk kayu agung. Mengapa saya selalu mengangkat UMKM? Kebetulan saya ketua UMKM dan berkecimpung di UMKM. Kehidupan sehari-hari saya dengan UMKM, teman-teman saya orang UMKM. Halo ibu-ibu UMKM, selamat sore. Suaranya mana? Itu semua teman-teman saya di belakang. Jadi sekali lagi saya mengangkat UMKM karena saya sangat cinta UMKM. Kalau bisa UMKM ini bukan hanya menjadi UMKM, nantinya menjadi pengusaha. Amin. Jadi pengusaha sukses. Kayak Bunda Pi lah ya. Kayak Pak Zainal. Ya. Cuma itu sih kayaknya, saking cintanya gitu ya. Masa. Saking cinta dengan UMKM. Itu makanya diangkat temanya UMKM. Panggilan hati. Kalau bahasa Inggrisnya From the Heart No Smoking at SPBU. Aduh, SPBU. Iya.
Hardi Buyut, Bluetooth, Bubut. Ya. Hardi Butut, Bubut. Basing lah. Ini ada request tadi dari ajudan beliau, bahwasanya beliau langsung mau next ke acara. Beliau ketua DPRD Kota Palembang, kita harus maklumi banyak acara. Benar, pasti banyak. Mungkin habis ini nak buka puasa sama gubernur Pak, apa nak kemana? Ya. Nah, ada harapan enggak Pak sebelum pamit untuk kami Gala-Gala, khususnya insan perfilman di Kota Palembang. Silakan Bapak izin. Terima kasih untuk tanggapannya terkait seniman-seniman terkhusus di Kota Palembang. Ya, kami sangat apresiasi dengan apa yang telah diperbuat. Ini memberikan hiburan yang baik kepada masyarakat, apalagi di tengah pandemi ini. Karena hiburan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan imun tubuh. Ya. Karena sekali lagi sampai saat ini untuk obat penyakit COVID ini tidak ada. Tapi yang jelas dengan imun tubuh yang baik sehingga itu bisa menyembuhkan dari COVID itu sendiri. Kami berharap sekali kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilakukan, juga menambah kreativitas insan perfilman di Kota Palembang. Kami sangat apresiasi dan mendukung apa yang dilakukan sang produser Mbak Siska ini. Ya, kalau panggilannya Cika ini. Ya, Cika. Panggilan keluarga, panggilan sayang. Panggilan saya Dedek Cika. Sebelum kami akhiri, kami juga berinspirasi membuat pantun. Oh, mantap. Jalan-jalan ke pasar Sungki. Cakep. Jangan lupa membeli ciki. Alangkah bagus acara ini. Coba buat sekali lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon izin ya. Silakan Bapak izin berdiri di depan. Silakan kita foto bersama dulu untuk teman-teman. Bijak jangan berikut. Kalau urusan CGP nanti produser Mas Surono. Jawab Kak Surono. Ke CGP ceritain. Nah, rencana nak tayang di CGP nih, cak mana Kak? Kalau bikin film kan ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. 2 tahapan sudah kita lalui. Kita sekarang memikirkan pasca produksi. Beberapa sudah direncanakan, yang pasti ini akan tayang juga di Burai pastinya, karena salah satunya tempat lokasi syuting itu di Burai, yang kerjasama dengan masyarakat Burai yang sangat baik. Di Burai pasti akan dilakukan dengan nanti kerjasamanya dengan Pak Erik selaku Pak Kades di sana. Terus beberapa titik di Organider juga karena mengambil lokasi di Organider. Untuk secara premiernya, secara tayang perdananya, sampai saat ini kami akan membicarakannya dengan beberapa pihak manajemen bioskop, karena sudah beberapa kali pernah menayangkan film di CGP, akan mencoba koordinasi karena untuk saat ini kan masih pandemi. Bioskop juga memang udah buka tapi masih terbatas, nontonnya pun harus memakai jarak antara satu penonton dan penonton lainnya. Inginnya sih setelah lebaran, siapa tahu lebaran ini pandemi sudah semakin berkurang dan kita juga semakin bisa nonton bioskop ramai-ramai. Dan insya Allah premiernya atau tayang perdananya akan melibatkan banyak pihak-pihak yang terkait di produksi film ini. Kando izin untuk menjawab rasa penasaran dari audiens, kira-kira gambaran tanggalnya apa akhir bulan seperti itu mungkin bisa diinformasikan kalau melihat proses editing yang sedang berjalan. Kalau proses editing sudah selesai, sudah oke. Filmnya juga kalau bisa dikatakan saat ini sudah 95% sudah selesai. Tinggal mungkin harus ditonton ulang oleh beberapa pihak tertentu untuk mencari lagi apakah Pak Suryono, Bu Dapi, Bunda Badena, dan semua kru yang terlibat dalam acara ini, dan film bertemu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha. Pada sore ini kita bertemu di Museum Tekstil. Jujur saya hal ini bagi saya baru pertama kali, dan saya tahu bahwasanya Palembang itu kaya dengan potensi.
ya, di samping alam, kuliner, dan ternyata ekonomi kreatif subsektor perfilman ini ternyata di Palembang luar biasa. Saya tidak tahu kalau di Palembang ini banyak sekali bibit-bibit unggul, ya. Saya baru mata saya, telinga saya baru terbuka. Ternyata banyak sekali potensi, bisa sutradara gitu kan, pemain gitu kan. Saya salut gitu kan. Saya baru tahu. Saya selama ini cuma berkecimpung dalam dunia properti, ya, properti komersial. Tapi di subsektor ekonomi kreatif, seni film ini saya baru tahu. Dan ternyata bicara-bicara dengan produser, ternyata di Palembang ini cukup rame ternyata. Saya aja nggak tahu gitu kan. Nah, jadi semoga film Bertemu ini ya menjadi lebih dahsyat lagi momentum dunia kreatif di Sumsel ini, khususnya ya Kota Palembang. Dan juga ya kalau bisa jangan hanya di tataran lokal. Kita berharap bisa go nasional. Kayak Cek-Wan. Beliau ini berkarakter menurut saya, ya, berkarakter. Jadi kalau suatu saat nanti ada film nasional dan mereka syuting di Palembang, ya saya yakin teman-teman inilah nanti yang direkrut, ya, karena mereka butuh partner lokal biasanya kan. Udah banyak contoh lah kan, segala sesuatu kan bermula dari hal-hal yang kecil, bermula dari lokal, nanti akan kedepannya akan lebih terkenal. Maksud saya apa? Teman-teman yang ikut terlibat dalam Bertemu ini nggak apa-apa kita dicibir orang gitu kan, disepelekan orang, nggak masalah. Tapi saya yakin ke depan ini cikal bakal ke depan bisa jadi besar gitu loh. Saya yakin ini. Untuk teman-teman semuanya. Itu satu. Kedua, dari judulnya udah menggelitik bertemu, ya. Kalau dusun kami itu bertemu tuh wong pacaran, berjanji itu bertemu namanya. Ya, atau kalau Pak Kades, Bu Kades, kalau dusun kami itu bertemu itu pacaran. Dia tuh nak bertemu. Nah, itu berarti itu dia tuh iya, kalau bahasa kita ngedate. Ngedate. Dusun kami itu bertemu tuh ngedate. Agak sedikit tendensius kata-kata bertemu itu. Tapi di sini kan maksudnya yang diusung sini dalam kaitannya ke bisnis gitu kan. Jadi boleh tahu dusun mana? Dusun Tambang Kelekar, Kecamatan Kantong Arab. Desa Tambang Kelekar, Kecamatan Gelumbang. Oh, Kabupaten Morenin. Bertemu Iya, bertemu. Jadi maksud saya judulnya ini bagus ya. Jadi maksudnya dari seperti produser tadi bahwasannya film ini sangat complicated ya, dimana tokoh sentralnya itu di samping ibu rumah tangga tapi punya mimpi. Ya, ada konflik kan? Iya, punya mimpi, usaha kecil-kecilan, pengen mendunia. Tapi di sisi lain kesibukannya ini si suami khawatir istrinya sibuk karena sayang bisnis, tadi. iya, sibuk, takut nanti rumah tangga berantakan, anak nggak kurus. Tapi dengan tekad si istri yakin ini bisa diatur semua. Cuma namanya suami kan khawatirnya tinggi sekali gitu kan. Cak Agus lah kalau di enggak juga. Kalau saya orangnya mendukung apapun yang untuk istri. Bukan seperti tokoh Hendra ini, bukan ya? Bukan. Itu pertama. Oh, session 2. Oke, pertama. Kedua mungkin lebih ke pertanyaan. Tadi kan harapannya dan dukungannya kan. Yang kedua, kalau boleh tahu mungkin dengan apakah eksekutif produser ya, pertanyaan ya. Dengan Bu Siska. Halo Siska, halo, ya. Assalamualaikum Yuk Siska. Mau tanya, ini misinya apa atau visinya apa nih film ini, ujung-ujungnya gitu loh. Apakah cukup sampai di sini? Seperti apa visi misinya gitu loh. Demikian.
Baik, Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Kak Agus Ekawani. Terima Beliau kasih. orang sibuk bersedia meluangkan waktu bersama-sama kita. Manajer OP Mall. Iya. Tadi garis bawahi ngurusi properti. Siapa tahu Age bisa jadi donatur, kan? Buat film selanjutnya bisa Kak Suryono untuk jadi donatur sekaligus artis lah. Ya. Silakan Mbak Siska. Makasih pertanyaannya Pak Agus. Panjang lebar tadi ya. Lah banyak semangat motivasi dari Pak Agus tadi. Kayaknya visi misinya ya sama lah kayak tadi jawabannya. Visi misi aku ya karena aku memang hobi. Sebenarnya aku hobi seni, hobi nyanyi, hobi nonton film, dan sekarang buat film. Film mengangkat kearifan lokal wisata Sumatera Selatan. Visi misinya yang ingin mengangkat perfilman Sumatera Selatan dan mengangkat UMKM Sumatera Selatan dan mengembangkan wisata Sumatera Selatan termasuk Desa Burai. Begitu visi misinya Pak Agus. Cukup ya. Oke, satu pertanyaan terakhir dari penonton. Terima kasih. Iya. Silakan Kak. Ada siapa? Oh, ke Bang Yoga. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung bayar ini ya. Saat Pak Surono dulu waktu mau mulai syuting film ini, beliau kebetulan sharing sama saya, dan kebetulan saya ini dekat sama Bang Anwar Fuadi, salah satu tokoh nasional yang sekarang menjadi ketua Parsi, Perhimpunan Artis Sinetron Indonesia, jadi sudah malang melintang di dunia sinetron. Karena Mas Surono tadi waktu itu sudah sharing sama saya, dan kebetulan malamnya sekitar jam 1 beliau nelpon saya, makanya saya langsung discuss sama beliau. Ini emang intinya kawan-kawan di sini juga kepingin gitu loh memajukan sinetron. Nah kan dari dulu kalau suruh buka sinematografi di Palembang tidak mau buka-buka, nah sekarang baru kepingin katanya. Intinya adalah kata terlambat, dan beliau mengasih saran kalau untuk film pemula itu ajaklah uang yang telah ngetop duluan, jadi otomatis film itu akan terangkat. Bahkan beliau ngomong kalau Paca pas aku ke Palembang kalian ngambil tag untuk aku juga boleh katanya. Oh jelas dong. Bahkan kalau beliau ini malah tawaran beliau kalau ada artis yang di Palembang kasih kabar, kaki aku yang nelpon dia mintalah tag untuk peran apa istilahnya, kalau peran sisipan itu apa ya? Iya, cameo. Cameo atau peran ini? Iya, numpang liwat. Pokoknya sisip katanya. Jadi kaki di poster atau di flyernya ada artis itu pacak muncul, itu pacak ngangkat film kalian. Intinya seperti itu, dan itu aku pikir masuk akal juga. Dan ternyata Mas Surono ini ternyata juga sudah mengarah ke sana. Beberapa toko sudah diajak, makanya aku nyingok trailernya kemarin yang dikirim di grup, langsung share ke Mang Anwar Fuadi, kalimatnya bersama itu. Ini sudah bagus, mengajak toko, jadi ini pacak ngangkat dikit lah ratingnya. Lagi kalau masalah kualitas kaget dulu, karena kalian kalau baru pertama tidak mungkin sempurna istilahnya itu. Jadi beliau membuka diri, bahkan saya langsung dikasih link IG untuk Parsi kalau memang ingin ditangkap lokal gitu kan, juga ada humor, ada sedikit konflik keluarga gitu. Harapan yang ingin diberikan kepada penonton disajikan dalam film ini apa Bang? Terima kasih. Kalau soal harapan sih banyak, bukan baik kepada masyarakat tapi juga kepada pemerintah daerah lah gitu kan, harapan besarnya. Yang jelas aku meninggalkan Palembang, balik ke Palembang ini tentunya banyak hal-hal yang dendam karya ya, dalam kekaryaan. Karena tadi potensi kota kita ini cukup besar, dan apa ya, SDM-nya juga banyak, dan aku juga ikut memperhatikan dan update tentang sinias-siniasnya. Jadi sangat berharap bisa berbuat yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, yang sebenarnya kita udah ketinggalan tuh.
Kita ini kota besar tapi kita ketinggalan sama kota-kota kecil di Jawa, di daerah-daerah lain untuk ininya ya, untuk karya filmnya ya. Kita udah ketinggalan sebenarnya. Kalau bisa kita jangan sampai tertinggal terus. Marilah kita kejar ketertinggalan ini ya dengan itu tadi, kita mengangkat potensi-potensi besar tadi. Tentunya dukungannya, harapan yang paling besar dari aku sebagai penggiat seni, yaitu tadi harapannya tidak cukup di aku dewek sama komunitas dan kawan-kawan aku dewek perhatiannya. Tentunya harapannya lebih besar kepada orang-orang yang berkompeten dan baik itu swasta maupun pemerintah, untuk bisa mendukung kami ini gitu loh. Artinya kami ini jadikanlah aset gitu loh, aset karya kekaryaan untuk dari satu daerah kota provinsi Sumatera Selatan yang cukup besar ini. Harapan kedepannya ya itulah, semoga kita bisa banyak lagi membuat cerita-cerita yang lebih besar ya. Ini bukan lagi film pendek, film panjang yang mewakili Palembang nih, belum nih. Kita harus bikin gitu loh. Dan aku dari berapa tahun sebelumnya sudah punya sih konsep-konsep film panjang komersil yang akan cerita kota Palembang. Baik itu dari cerita legenda maupun cerita kekinian. Ya, tinggal mencari aja, mempadu-padukan tadi. Semoga harapan bertemu dengan unsur-unsur pendukung yang bisa memajukan perfilman Sumatera Selatan. Kira-kira semua itu dulu. Baik, keren sekali, tepuk tangan dong sayang semuanya. Mantap jiwa. Semoga kalau orang expert itu ngomongnya beda. Benar. Semoga tadi dapat dukungan dari pemerintah ataupun swasta. Tadi pemerintah lah dong. Benar. Swasta ada Pak Agus. Iya. Aman lah itu berarti kan. Bukannya aku pecah ojong 8 tuh. Harus. Oh, kan katanya tadi nak season 2. Agus bertemu THR. bertemu season 2 kan? Harus. Bertemu season 2 The Movie, film panjang. Wow, amin. Hardi, ya. Tadi kan you say tadi kamu bilang itu pertanyaan terakhir, itu dari kau. Dari aku. Ada pertanyaan terakhir juga dari aku. Untuk Bunda Badena yang cetar menggelora, juga untuk Pak Kades. Tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Badena dan Pak Kades. Ini beliau nih baru naik ke pojok setelah ada kursi, setelah Pak Jenal pergi. Jadi nunggu kursi kosong. Kursi kosong baru pacak naik. Iya, narasumber sih kok nih. Narasumber oncak juga. Bunda Badena nak bertanya, konon kabarnya PAW, pengganti antar waktu. Partai apa? Tet. Harap maklum, namanya bayarannya kecil. Kalau Bunda Vi kan bayarannya besar. Sesuai kami muncul. Bunda Badena, aku dapat info dari Kando Surono. Bunda Badena ini bukan first time, ini bukan kali pertama main film. Sebelumnya pernah main film. Coba kasih pengalaman, sharing ke kami. Kira-kira pengalaman perbandingan film Bertemu ini dengan film-film yang Bunda Badena perankan sebelumnya. Silahkan, agak sulit pertanyaannya. Oh, memproduksi. Oh, oncak beliau. Oh, khusus ya. Oh, yang tidak tayang itu, yang pakai link itu Oh iya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau main film ini, tidak panca diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Ada susahnya, ada senangnya, ya. Yang penting kita ikutin alurannya aja lah, jangan terlalu susah, enjoy aja gitu ya. Tapi memang kalau main film itu enggak langsung baru syuting langsung sudah enggak. Memang susah, apalagi kemarin kita panas-panas. Oh, bukan lagi. Waduh, panas sekali. Nak terjungkel juga danau. Iya. Apalagi cewan itu, aduh pusing aku. Nggak baca ngomong lagi apa tuh? Ngapain layak aku di sini? Nah kan, aku marah lagi dia kan. Nah, tuh aku udah galak nyebut nama dia nih. Ngeri aku. Jadi ibu-ibu UMKM kalau mereka berdua bebala di film itu, di dunia nyata bebala terus.
Jadi mudah-mudahan saya ikut di film yang kemarin, bukan ikut ya, saya juga adalah sebagai ini tuh ya. Nah, udah selesai. Nah, tidak selesai itu. Ada masalah apa? Ada perihal apa? Karena film ini ya, bukannya hanya kita mau acting aja peran, itu semua membutuhkan duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jadi mudah-mudahan yang buat film bertemu ini, ya Allah, semoga diberikan lebih banyak lagi rezekinya. Jadi 40 film sebelumnya baru ini yang nak tayang aslinya. Sebenarnya sudah ada, cuma saya nggak mau lihatkan, malu. Kurang dana. Oh, pakai link. Agak next ke depannya tetap butuh support dana dari Bu Siska, dari ibu-ibu yang lainnya. Tapi alhamdulillah loh, kalau saya memang minta support terus dengan Bu Siska, karena kemarin juga sempat saya buka UMKM di pasar Bedu Pojok Darussalam. Kebetulan saya juga lomba busana muslim dan salah satunya sponsor saya. Bu Siska ini ayo tepuk tangan untuk Bu Siska, semoga semakin banyak rezekinya. Aku dapat info dari CS aku, Wanto, Siska ini wong kaya lama Uji Wanto nih. Duit tak berseri, tabungan tak pernah dimbe. Ya, utang kate, jangan kamu pikir kalau beda sama kami ya. Tapi dia memang orangnya loh, saya terus terang baik ya, saya bukannya membanggakan dia. Saya semua kawan saya baik semua, tapi ada lebih baik lagi. Karena apa? Saya sudah lama kenal dia sebelum ini ya, di IPMI ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Sudah lama sambil teleponan sambil ini, sampai sekarang ketemu dengan bunda yang gendut jelek itu. Yang orang kaya sepelembang hangat. Nah, saking akrabnya tadi ya. Iya, jadi kami ini bertiga mudah-mudahan kami langgeng ya kayak orang pacar. Bunda Badena agak dulu. Itu pecahnya nak ngejam ke rekening Bunda Badena langsung. Ya THR pecahnya. Iya. Aku udah tahu kalau dia nak kasih pertanyaan aku nih. Nah, terima kasih. Terima kasih, hanya itu aja karena kita mau buka puasa ya. Betul. Ada next titipan pertanyaan. Rasanya udah adil kalau bini aku tak ditanya juga di film ya. Mana kesan-kesannya? Iya, Mbak Agus. Jujur ini pengalaman saya pertama kali ya di depan kamera. Kalau biasa itu depan kamera HP. Kalau di depan kamera yang besar, kamera beneran baru ini. Biasa TikTok. Jadi nervous pasti. Cuman karena teman mainnya tadi orang-orang hebat kayak Mang Si Abi, Cekwan, jadi kita bisa ngimbangin. Ada receh dulu. Iya, karena dari mereka, jadi mereka bikin hidup suasana. Kadang-kadang yang dialog kita itu di luar dari skenario, di luar dari skrip yang sudah dikasih oleh sutradara. Ya, jadi kita improv. Nah, mereka yang menimbulkan. Jadi semuanya memang benar-benar spontan. Ya, sukses buat kalian bertemu. Mudah-mudahan nanti ada bertemu berikutnya. Amin. Tepuk tangan untuk Ati. Bukan main. Ke Pak Kades ya. Pak Kades harapan next ke depannya Cak Mano. Apa Pak Kades tetap support agak next ke depannya filmnya walaupun tidak diburai tetap jadi bintang pelamnya sampai kapanpun untuk kemajuan UMKM, terutama UMKM Sumsel, karena saya juga selalu memantau kemajuan UMKM Sumsel. Kami akan tersupport dan kami pun merasa bangga walaupun nanti di desa lain ataupun nanti di desa sahabat saya di Sumsang misalnya, saya pun mungkin insya Allah akan datang. Sumsang? Bukan, saya kecil-kecil juga dulu di Sumsang juga. Kampung berapa? Kampung dekat teman saya Romin, termasuk Surono ini akrab juga dengan Kades Sumsang. Aku tak pernah soalnya. Jadi terima kasih atas adanya film ini. Kami juga bisa bertemu dengan rekan-rekan, bisa kenal dan juga mempererat tali silaturahmi kami, dan ini menjadi sebuah momen membuat kami lebih dekat dengan kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Mantap jiwa. Tepuk tangan dong untuk kita gala-gala. Baik Hardi, kita kasih kesempatan sekali lagi untuk last but not the least dari
pekerja seni dari film Bertemu, ada yang ingin disampaikan? Perwakilan silakan. Atau kesan pesan? Iya. Dede Okta udah tadi. Ini Dede Okta ini dari kecil yuk Siska di TPI sebelum bersunat dia main film. Ya. Dari Bintang Production, dari artis artis internasional, Wanto ada yang disampaikan? Iya, ini penting kawan-kawan harus pemeran film siapa dia sampaikan? Luar biasa deh. Mewakili Bintang Production. Kalau udah Koko ngomong. Yuk, Cang. Wajib ini. Koko yang ngomong, Koko. Mantul lah biasa. Pemerannya siapa sebut ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa sekali. Kayaknya udah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Mama Dede. Ini luar biasa sekali, acara yang sangat cetar membahana pada ya, Kak Abia. Pokoknya luar biasa. Saya tidak ada pertanyaan, cuman saya berharap semoga ada film Bertemu 2, 3 sampai 30 dan menjadi film Bertemu ini legend seperti film Dono. Amin. Terima kasih. Kalau kita Dono legend setelah meninggal loh. Iya. Jangan doa macem-macem. Iya, jangan ya Kak, atau iya. Dari Koko ada tim kameramen. Oke, thank you ya. Ini orang-orang hebat semua. Mang Cek dicek gala-gala. Ini kameramen nyobain ngembek dari pekerja yang udah biasa tayang di Indonesia. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kami tahu benar dengan mereka ini. Oke sayang, terakhir apa Hardi? Penutup kita mendengarkan dari Mbak Siska selaku eksekutif produser dari Mbak Siska untuk mengajak masyarakat menyaksikan beramai-ramai nantinya setelah film ini diputarkan di bioskop ataupun juga di daerah Desa Burai katanya tadi ya. Amin. Silakan Mbak Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak, mas ya. Sore. Kelamaan nunggu ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapalah assalamualaikum. Makasih banyak semua yang hadir di sini. Iyo, Ayang Beb datang jadi kepikiran. Terima kasih buat Mas Surono, buat sutradara kita Bang Oim, buat Pak Kades, buat Bunda Badana, Bunda Vi, sutari saya Ibu Hartati, Deti, Kando Agus, Mas Yoga, semua kameramen, Abi, Cekwan, Wanto, Marwan, semuanya pokoknya. Cekwan nggak bisa diucapin satu-satu. Tanpa kalian, yang nama disebut kasih honor lebih itu. Ayo. Tanpa kalian film ini nggak akan berjalan lancar. Aduh terharu lagi kan, nangis kan? Mana aku sedih jalan. Pokoknya saya terima kasih sebesar-besarnya untuk semuanya yang sama-sama menggarap film ini, buat Desa Burai, buat Rumah Babak Buncit. Pokoknya terharu jadinya. Ya. Saya bersyukur bisa ketemu kalian. Bersyukur sekali dengan support kalian semua, tenaga, pikiran yang berhari-hari nemenin saya. Panas-panas, apalagi di Burai kemarin kan? Oh, bukan lagi ya perawatannya. Panas, jam 1 siang. Pokoknya makasih. Sama-sama Yunda, pokoknya kita support galau-galau. Hadiri acara ini, filmnya launching insya Allah, pertama kali launching di cafe ya Kak Oim ya. Kita launching, nanti kafenya diumumin di mana. Untuk launching keduanya ya di bioskop ya, CGP. Launching pertama itu langsung kayak selamatan gitu? Iya, selamatan kita. Nanti syukuran. Tanggalnya dibicarakan lagi ya, kita rapatin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Hardi, just say thank you. Ya, terima kasih kepada semua narasumber tentunya di sini yang luar biasa. Ada Mas Rono, ada Bunda Vi, ada Bang Oim, ada Pak Kades, Pak Erik, ada
eksekutif produser kita Mbak Siska dan juga Bunda Badena, dan juga teman-teman yang luar biasa, para aktor, pendukung, kameramen dan segala macam, termasuk juga ibu-ibu dari HR Academy yang hari ini sudah hadir. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya kompak HR Academy. Di tengah bulan puasa menjelang beduk ini, kita masih bisa bertemu, masih bisa bertatap muka. Alhamdulillah, ini acara sudah selesai, Kak. Langsung saja. Jangan lupa yang tadi udah rekam-rekam, baik dari Bintang Protection, dari Cek1 dan lain sebagainya, konten YouTube, Instagram, share ke Galo-Galo. Insya Allah acara ini agak naik subscriber kalian jadi 1 juta ya. Amin. Amin. Kalau ini bertemu ada Instagram official belum? Belum Kayaknya perlu dibuat. Oke. Biar booming. Iya, nextnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.